Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, 54 tahun itulah waktu pemberianmu bagi sahabatmu Asnat Salih. Dia terlahir di Pantar, tapi kemudian mengalami kematian saat menuju ke Alor dengan kapal motor Cantika. Hari ini kami mau menguburkan jenazahnya dan kami mau dengar firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Kita membuka kitab Wahyu pasal yang ke-20. Kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Allah. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Demikianlah kebenaran firman Allah yang memberkati kita, yang dikatakan berbahagia setiap kita yang setia dengar firman Allah, setia juga melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga besar Sali, Pali, Mokoni, Manek, Maudena, Lalang, dan keluarga besar yang terkait di dalamnya. Juga keluarga besar Gereja Tuhan Jemaat Mukafeto di Kelasis Kupang Barat, bersama dengan Ibu Pendeta dan para presbiter. Selamat siang dan salam. Ya, kita tidak pernah menyangka Cantika yang menuju ke Alor ternyata tidak sampai di pelabuhan Alor, tapi selesai di pertengahan perjalanan. Tidak saja kapal itu ludes terbakar, tapi juga sekian banyak nyawa yang terenggut. Di dalamnya sahabat terkasih kita, Asnat Sali. Memang hidup ini kita bisa lahir di tempat lain dan akan mengalami kematian di tempat yang lain. Itu mau memberi tanda kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita tetap harus ingat, tetap ada dalam relasi dengan pemilik hidup kita. Sebab dialah yang tidak terbatas. Dia hadir di setiap waktu, di segala tempat, dan dia siap mendampingi kehidupan kita, apapun keadaan hidup kita. Memang hari ini kita sedang hidup dalam satu dunia yang sudah mengalami banyak kemajuan yang amat hebat. Banyak perkembangan yang kita alami, baik dalam dunia komunikasi, transportasi, dan berbagai bidang kemajuan lainnya. Dan di tengah-tengah situasi yang demikian hari ini, banyak orang yang kemudian mengandalkan kemajuan dunia dan tidak ingat lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak orang kemudian menganggap bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri tanpa harus ada bantuan dari pihak lain, juga termasuk Tuhan sekalipun. Dalam hubungan dengan pemahaman dan pandangan yang demikian, mari coba kita perhatikan bagian kitab suci yang kita baca tadi. Pada ayat yang ke-11 menegaskan kepada kita bahwa untuk semua kita yang sedang menyandarkan hidup kita pada hal-hal yang sifatnya material, firman Allah berkata, "Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atas, dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya." Bapak Mama, bumi tempat di mana kita hidup ini begini luas, tetapi menurut kebenaran firman Allah pada waktunya tidak akan ada lagi di tempatnya. Apalagi rumah kita, ya. Apalagi mobil mewah kita, apalagi sejumlah uang yang sedang kita andalkan, apalagi handphone kita, ya. Terlalu kecil. Bumi yang seluas ini pun tidak akan ada pada tempatnya. Dan semua kita itu menyatu di atas bumi ini. Dengan demikian, firman Allah mau menegaskan bahwa di saat kita tidak berpihak pada Tuhan, kita tidak akan ada di tempat di mana kita akan lenyap.
dengan bumi yang nampak kasat mata ini. Kalau demikian, jangan pernah kita mengandalkan apa yang kasat mata di bumi ini. Kita harus berpihak dan bersandar pada pemilik kehidupan kita. Memang sekarang ini kita kemana-mana cepat. Dulu kami masih kuliah tahun 80-an, datang di Kupang itu dengan kapal kayu perdana. Ya. Tapi hari ini mengalami perubahan yang begitu luar biasa, termasuk juga hadirnya Cantika. Dulu kita 18 jam sampai 22 jam baru sampai Kupang. Sekarang mungkin hanya ditempuh 6 jam. Ya. Perbedaan waktu yang sangat luar biasa. Dulu kalau kita mau berjumpa dengan saudara-saudara kita atau mau bicara dengan saudara-saudara kita di Rote, di Sabu, di Sumba, di Alor, di pedalaman Timor, itu butuh banyak biaya. Tetapi sekarang kita bisa duduk di tempat dan bisa kita berbicara dengan keluarga kita. Sangat luar biasa kemajuan itu. Karena memang di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 di sana sudah ditegaskan bahwa generasi baru itu akan mengalami hari-hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Dan itu sekarang kita sudah alami. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa semua kemajuan itu hanya untuk menolong kita di saat kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita boleh menggunakannya dengan mengangkat syukur kepada Tuhan dan tidak boleh mengikat diri kita kepadanya. Apalagi menjadikannya sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Karena pada waktunya tidak akan ada di tempatnya lagi. Hari ini kita belajar dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di sini dengan jelas memberikan penegasan kepada kita bahwa semua orang yang sudah mengalami kematian, mati dengan cara apa saja dan di mana saja, tetap dia harus berurusan dengan Tuhan. Dalam bacaan tadi dengan jelas dikatakan bahwa laut akan menyerahkan semua orang yang mengalami kematian di wilayahnya. Dia akan serahkan itu kembali kepada pemilik hidup, yakni Yesus Kristus. Bahkan kerajaan maut pun akan menyerahkannya kepada pemilik hidup, yakni Yesus Kristus. Memang hari ini kita bisa mengalami kematian di berbagai tempat dan pada segala situasi dan keadaan. Tapi itu hanya bersifat sementara. Bahkan kematian yang dialami itu hanyalah kematian fisik. Dia tidak pernah dapat memutuskan relasi kita dengan Sang Halik kita. Satu-satunya Yesus Kristus. Bahkan di dalam kebenaran firman Allah tadi, pada waktunya segala kekuatan yang telah berusaha untuk merampas hidup manusia, yang telah diciptakan menurut rupa dan gambarnya, mencekamnya sedemikian rupa yang membuat ada tangisan air mata. Pada waktunya mereka seluruh kekuatan itu akan menyerahkan kembali seluruhnya ke hadapan Sang Pemilik hidup. Pada waktunya semua kekuatan yang mencekam kehidupan manusia
yang telah diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya, itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena itu kepada semua kita, manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, ingat, kita harus berusaha sedemikian rupa supaya nama kita terdaftar di surga, tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20, bahwa kalau kita mau nama kita itu tercatat di dalam sorga, di dalam kitab kehidupan, selagi masih hidup di dalam dunia ini, haruslah menjadi saksi Kristus. Coba baca di dalam Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-20. Di sana, kalau kita pelajari, Yesus mengutus 70 orang murid untuk pergi dan bersaksi bagi namanya. Dan mereka mengalami banyak mujizat. Dan ketika mereka kembali, mereka bersaksi, mereka bercerita tentang banyak perkara dahsyat yang terjadi dalam pelayanan itu. Yesus menegaskan kepada mereka, jangan kamu bersuka cita karena setan-setan itu jatuh, tapi kamu harus bersuka cita karena namamu terdaftar di dalam surga. Kalau demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik dalam bacaan firman Allah tadi, dalam ayatnya yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkannya ke dalam lautan api itu. Jadi ingat, jangan sampai selama masih hidup ini foya dengan perkara-perkara duniawi. Ya. Tak sibuk dengan perselingkuhan, ya. Tak sibuk dengan roh ketidakjujuran, tak sibuk dengan perkelahian, perjudian, dan berbagai-bagai perkara lainnya yang membuat nama kita hilang, tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Sekali lagi, kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, nama kita bisa terdaftar di dalam sorga dan di dalam kitab kehidupan kalau kita adalah pribadi yang melibatkan diri kita, hidup kita pada pekerjaan Allah. Periksa baik-baik, sudah itu hidup. Selama ini ada tak sibuk untuk apa? Coba periksa waktu pergerakanmu di dalam dunia ini. Ya bapak-bapak dong, pagi keluar dari rumah, mak, beta mau pergi kerja. Betul kerja kok atau ada tambah yang lain-lain? Ya. Anak-anak muda, perhatikan hidupmu. Ingat, yang penting bagi kita selagi kita masih hidup ini, kita harus pastikan bahwa nama kita itu tertulis di dalam surga rumah Bapa. Dan nama kita tertulis di sana kalau selama kita hidup, kita adalah pribadi-pribadi yang melibatkan diri kita di dalam pekerjaan Allah. Itulah sebabnya Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting bagi kita umat manusia selagi kita masih hidup di bumi adalah hidup tekun dalam kekudusan, juga turuti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa harus hidup kudus? Karena di dalam Efesus pasal 1
Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan pengudusan bagi hidup kita dan pengampunan dosa kita. Sebab supaya kita bisa memasuki hadirat Allah, kita harus kudus. Karena kitab Bilangan menegaskan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Karena itu semua kita yang mau menghampiri Dia harus menghampiri Dia di dalam kekudusan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian kitab suci tadi begitu jelas dikisahkan kepada kita bahwa seluruh perbuatan yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini direkam oleh Allah dengan jelas di dalam file yang sudah disediakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik bacaan kitab suci tadi. Seluruhnya terekam dengan jelas. Mungkin ketika bapak-bapak pulang dari tempat kerja, mau masuk rumah, bikin bersih dulu file di HP. Sampai pulang kalau buka lihat dari soal, hapus bersih baru masuk. Ya, tapi itu tidak bisa dilakukan untuk Tuhan. Ya. Dengan sesama manusia kita boleh hapus file kita. Ya. Karena memang ada dia pembagian yang disediakan situ, bisa hapus toh. Ada yang pernah begitu, Bapak dong separuh begitu? Ada. Ada di sini sekarang. Bertobat. Perhatikan baik-baik bacaan tadi. Allah rekam seluruh jejak hidup kita dan Dia tulis di dalam kitabnya. Dan pada waktunya Dia akan bukakan seluruhnya jelas. Dan kita tidak bisa dapat berbantah. Kok ada bukti? Mau sehebat apapun, mau secanggih kita apapun, secerdas apapun di dalam dunia ini, kalau berhadapan dengan Kristus, kita tidak bisa dapat menipu Dia. Karena Dia pun data lengkap. Sangat lengkap dan sangat detail. Itu jelas di dalam bacaan firman Allah tadi. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar hidup jujur dan lebih baik gunakan waktu untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Kita bersyukur kekasih kita Asnat Sali. Dia memang memutuskan untuk tidak berkeluarga. Dia mau hidup selibat karena dia mau fokus pada pelayanan. Dia tahu bahwa di dalam Kristus ada banyak saudaranya, ada banyak ibu dan bapaknya, ada banyak kekasih-kekasihnya. Karenanya dia melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Allah. Coba baca di dalam kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ya. Orang-orang yang selama hidupnya menuntun sesamanya datang kepada kebenaran, dia akan hidup bercahaya seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bahkan setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24. Karena itu hari ini kita menguburkan satu pribadi yang selama hidupnya melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Allah. Dia menuntun banyak orang untuk datang dalam kebenaran. Dan Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 mengatakan, orang-orang yang selama hidupnya
begitu berjelilah untuk sebuah kebaikan dan kebenaran. Kalau dia mengalami kematian, dia berbahagia di hadapan Tuhan. Karena itu gunakan waktu Bapak Mama, saudara-saudara, selagi Allah sediakan ini untuk selalu hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dan surga rumah Bapa. Dan kalau kita mengalami kematian dalam keadaan situasi apapun, kita masuk dalam kelompok orang-orang yang berbahagia. Tuhan menolong dan memberkati keluarga besar Pali, Sali, Mukoni, Manek, Maudena, Lalang, dan seluruh keluarga besar serta keluarga besar jemaat Tuhan Mungkofeto di kelas Kupang Bat. Amin.